Pemirsa, Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait rencana Amerika Serikat, Iran menyiapkan pasukan elit. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Lebih dari 5 pekan pemirsa konflik Amerika-Israel dengan Iran. Belum juga ada tanda akan dilakukannya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang China Yuan atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung.
kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Garda Revolusi Iran. Pemirsa, Iran memberi izin kapal milik perusahaan Prancis melintasi Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Ya, Prancis pun menjadi negara barat pertama yang dapat akses melintasi Hormuz. Kapal kontainer berbendera Malta milik perusahaan Prancis Sema SGN menjadi kapal negara barat pertama yang mendapat izin melintas di Selat Hormuz sejak pecahnya perang pada 28 Februari silam. Data pelacakan pelayaran menunjukkan kapal Prancis tersebut melewati pantai Oman di sisi jalur perairan berlawanan dengan Iran. Serangan drone Iran dilaporkan menyasar ke sejumlah sektor vital di Kuwait. Serangan terjadi Minggu dini hari waktu Kuwait. Ledakan terlihat di gedung Kompleks Menteri Perminyakan dan Kantor Pusat Kuwait Petroleum Corporation di kawasan perminyakan Kuwait. Pemadam kebakaran Kuwait dikerahkan ke lokasi untuk mencegah kebakaran akibat ledakan yang meluas. Sebelumnya, serangan drone Iran juga menyasar fasilitas desalinasi Kuwait mengakibatkan kerusakan parah. Pada Jumat, serangan drone Iran juga menyasar kilang minyak Mina Al-Mahdi Kuwait dengan mengakibatkan kebakaran di sejumlah unit operasi. Ya, pemirsa, akibat krisis bahan bakar, ratusan pendukung oposisi turun ke jalan-jalan di Dhaka, Bangladesh. Pengunjuk rasa menentang referendum yang dibatalkan, kenaikan harga gas dan penanganan pemerintah terhadap krisis bahan bakar yang semakin parah di Bangladesh. Para demonstran berbaris sambil membawa plakat dan spanduk saat mereka berkumpul di luar Masjid Baitul Mukarram. Massa menilai pemerintah Bangladesh telah sepenuhnya gagal mengatasi krisis bahan bakar. Aksi protes yang dipimpin oleh partai oposisi Jamaat-e-Islami bersama dengan aliansi 11 partai terjadi di tengah krisis energi global. Ya, pemirsa, ratusan pengemudi taksi di Brussels, Belgia melakukan protes menolak kenaikan biaya aplikasi dan lonjakan harga bahan bakar selama perang di Timur Tengah. Ratusan taksi menggelar aksi protes dengan menyembunyikan klakson dan menutup jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di sepanjang Boulevard Pacheco, Brussels, Belgia. Para pengemudi tersebut memprotes keringanan pajak bagi aplikasi, namun mereka menanggung beban akibat lonjakan harga bahan bakar. Menurut Serikat Pengemudi Taksi Belgia, saat ini taksi di Belgia berada dalam kondisi kritis karena kenaikan biaya bahan bakar, komisi platform yang terus meningkat, dan peraturan yang tidak adil. Di tengah konflik Timur Tengah, blokade Iran terhadap Selat Hormuz telah mengganggu sekitar 20 juta barel pengiriman minyak harian. Hal ini juga mendorong harga minyak internasional naik hingga di atas $100 per barel. La situation est très grave. On a des collègues qui sont vraiment dans la faillite. Pourquoi? Parce que voilà, on travaille à perte, il n'y a plus de revenus. Et avec l'augmentation surtout du carburant actuellement, tout simplement on va tous en faillite. Pengunjuk rasa berkumpul di Place de la République di Paris pada Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa di Paris menuntut sanksi terhadap Israel atas undang-undang hukuman mati. Demonstran mendesak pemerintah Perancis mengambil tindakan terhadap Israel atas persetujuan undang-undang yang mewajibkan eksekusi terhadap warga Palestina yang dihukum karena serangan teror mematikan di pengadilan militer.
Para demonstran meneriakkan slogan sambil mengibarkan bendera Palestina dan menyuarakan kebebasan Palestina dan tolak rasisme Israel. Sebelumnya Israel mengesahkan undang-undang yang mengizinkan hukuman mati bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana terorisme dalam waktu 90 hari. Undang-undang ini telah dikecam oleh PBB, Uni Eropa dan organisasi HAM di seluruh dunia. Le cri de Youssef Santek, des prisonniers aussi, ils vont faire la photo de la victoire. Pemirsa, serangan udara Israel menargetkan sebuah kendaraan di Gaza. Satu warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam insiden ini. Serangan drone Israel menargetkan sebuah kendaraan di Jalan Salah al-Din, tepatnya di seberang pintu masuk utara Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan sebuah kendaraan hancur terbakar di ruas jalan yang merupakan jalur vital penghubung di jalur Gaza tersebut. Laporan awal menyebutkan satu warga Palestina tewas, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait target spesifik maupun tujuan serangan tersebut. Insiden ini menambah daftar serangan oleh Zionis Israel yang dilancarkan ke jalur Gaza di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Anak laki-laki di Gaza, Palestina menjadi korban kekejian prajurit wanita Zionis Israel. Korban mengaku diperkosa prajurit wanita Zionis saat berada di dalam penjara Israel. Inilah Aha, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Gaza, Palestina. Ia dan 15 anak laki-laki lainnya menjadi korban pemerkosaan oleh tentara wanita Zionis Israel. Peristiwa biadab ini terjadi saat para korban dipenjara di Pusat Bantuan Amerika Serikat di Rafah. Tidak hanya satu orang, Aha dan anak-anak lainnya dilecehkan dan diperkosa oleh 10 orang tentara wanita Zionis Israel. Kejadian pilu ini terjadi pada pertengahan tahun lalu. Dan hingga saat ini trauma mendalam masih dialami oleh para korban. Akibat peristiwa keji ini, Aha belum bisa berbicara dengan normal. Pemirsa, rentetan kekejaman tentara Israel seolah tak pandang bulu. Bertahun-tahun warga Palestina jadi korban kekejian Israel yang menyerang dengan tembakan langsung hingga pesawat tanpa awak. Rentetan kekejaman tentara Israel seolah tak pandang bulu. Zionis Israel menyerang warga sipil tak berdosa di Palestina yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Warga sipil yang tengah berjalan di terowongan di-stop oleh tentara Israel. Ia diancam dengan senjata laras panjang sebelum diminta pergi. Saat ia tengah berjalan keluar terowongan, tentara Israel malah menembak hingga dirinya terkapar tanpa pertolongan. Seorang warga yang tengah merangkak mencari keamanan terkena serangan rudal jarak jauh Israel hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Peluru dari pesawat tak berawak Israel juga menargetkan seorang warga yang tengah berjalan kaki tanpa ancaman, tanpa sebab. 4 orang warga Palestina yang tengah berjalan di jalan yang lapang tewas seketika setelah peluru Israel menghantam mereka hingga yang tersisa hanya tubuh yang kehilangan nyawa. Seorang warga yang tengah berjalan dan menggendong bayinya di Gaza, Palestina, ditembak tepat di kepala. Tindakan keji yang dilakukan Zionis Israel membuat tubuh wanita tersebut langsung ambruk bersama bayi yang digendongnya. Rentetan serangan terhadap warga sipil Palestina makin menjadi-jadi. Meskipun ada perjanjian gencatan senjata, nyatanya krisis kemanusiaan di Gaza belum menunjukkan perbaikan nyata. Tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah, digunakan untuk berbagai industri.
Aini, pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh. Sementara jika tak dinaikkan, ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, nggak komplain, malah katanya nggak bu aja. Itu naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak mau aja. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000, jadi tahunya segitu harganya mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, badai debu besar dari Sahara menyapu kawasan Mediterania hingga ke Suriah, menyelimuti kota Latakia dalam kabut tebal dan memicu peringatan darurat akibat kualitas udara yang memburuk secara drastis. Kota pesisir Latakia di Suriah tampak berubah drastis, diselimuti kabut debu tebal yang mengaburkan pandangan hingga ke cakrawala. Awan debu pekat menutup langit kota, sementara kendaraan tetap melintas di jalanan meski jarak pandang sangat terbatas. Otoritas tempat memperingatkan badai debu yang berasal dari gunung gurun Sahara ini berpotensi meluas ke wilayah lain di Suriah. Media lokal melaporkan wilayah Latakia dan Tartus menjadi yang paling terdampak. Sebelumnya, badai yang sama juga melanda pulau Kreta di Yunani, bahkan mengubah langit menjadi merah pekat. Jarak pandang yang buruk memaksa sejumlah penerbangan dialihkan, sementara pemadaman listrik dan lonjakan panggilan darurat turut dilaporkan. Dengan kualitas udara yang berbahaya, warga diimbau untuk tetap berada di dalam rumah dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Pemirsa, umat Katolik di Gaza, Palestina merayakan Paskah di tengah konflik yang masih terjadi di Timur Tengah. Hari Raya Paskah dijadikan momen berdoa untuk perdamaian dunia. Umat Katolik di Gaza berkumpul pada hari Sabtu di Paroki Latin Keluarga Kudus untuk merayakan Paskah di tengah konflik yang masih berkecamuk. Jemaat menyalakan api dan lilin Paskah serta bergabung dalam doa selama misa. Di momen ini, umat berdoa agar diberikan kedamaian dan keadilan bagi seluruh manusia. So we pray to the Lord to give peace, the justice for all the people, and especially for the responsible of the war, to stop this war and to give all the peoples in the Holy Land and the Middle East and all the world to live with peace, justice, and charity. So happy Easter to everyone. Di Gaza, Paskah dirayakan pada tanggal yang berbeda oleh umat Kristen Ortodoks dan Katolik mengikuti kalender Julian dan Gregorian masing-masing. Ritual Salubong digelar di tengah perayaan Minggu Paskah di Manila, Filipina. Salubong merupakan ritual memperingati pertemuan Yesus dan Bunda Maria di Hari Kebangkitan.
Ribuan umat Katolik Filipina berbondong-bondong menuju gereja Quiapo, Manila untuk menyaksikan Salubong, ritual tradisional Minggu Paskah yang menampilkan peragaan dramatis pertemuan Yesus Kristus dengan Bunda Maria. Kerumunan umat yang menyambut patung Kristus dan Bunda Maria terjadi di jalanan ibu kota. Puncak ritual terjadi ketika kerudung hitam Bunda Maria diangkat, melambangkan pertemuan kembali Yesus dan ibunya yang penuh sukacita setelah kebangkitan. Ating simbahan ay palaging nanalangin, no? Na sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Ama, Diyos Ama, sa pamamagitan ng pagtiwala kay Jesucristo, ay ating pong matutunan na kapayapaan, no? Ang pagtanggap, paggalang, at higit sa lahat, kailangang alagaan ang buhay, no? Yan ang ating pong panalangin dahil malaga ang bawat buhay ng bawat tao. Dinamakan berdasarkan kata Tagalog yang berarti pertemuan, Salubong adalah ritual populer Filipina sejak era pendudukan Spanyol. Pemirsa, warga Lampung dihebohkan dengan fenomena munculnya objek bercahaya terang yang melintas di langit pada Sabtu malam. Berdasarkan analisis tim pakar Institut Teknologi Sumatera, objek tersebut merupakan serpian roket asal Cina. Ya Allah, apa ini? Astagfirullahaladzim. Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah objek bercahaya terang meluncur cepat di langit di sejumlah wilayah Provinsi Lampung Sabtu malam. Objek tersebut tampak meninggalkan jejak panjang seperti ekor api sebelum perlahan menghilang. Momen langka ini membuat warga gempar dan memicu berbagai spekulasi mulai dari meteor hingga rudal. Namun berdasarkan analisis tim sains atmosfer dan keplanetan serta Observatorium Astronomi Institut Teknologi Sumatera Lampung, objek tersebut merupakan sampah antariksa atau serpihan roket asal Cina. Posisi dari benda tadi, dia mulai jatuh ke atmosfer dan kemudian masuk dalam orbit dari gravitasi bumi sehingga dia bisa melintasi langit di atas langit Lampung seperti itu. Dalam bahasa ilmiah, serpihan roket di langit Lampung menimbulkan cahaya terang dan jejak panjang karena terbakar usai mengalami gesekan saat masuk ke atmosfer bumi. Sampah antariksa ini diperkirakan jatuh di Samudra Hindia. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.